Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Imam Fatoni dari kelompok 3 mata kuliah pembelajaran Quran Hadis. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Al-Quran Hadis pada tingkatan Madrasah Aliyah kelas 12. Perlu kita ketahui bahwa pembelajaran menurut Trianto, pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Jadi menurut Trianto ini yang dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran di sini tidak sepenuhnya secara rinci dan tidak sepenuhnya dijelaskan semuanya kepada peserta didik, hanya sebagian saja. Kemudian yang kedua, menurut Sujana, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara kedua belah pihak, yaitu peserta didik dan pendidik yang melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi di sini lebih rinci apa itu arti pembelajaran. Kemudian dapat disimpulkan mengenai arti pembelajaran Quran Hadis. Di sini pembelajaran Quran Hadis merupakan upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan kegiatan antara peserta didik dengan pendidik pada pelajaran Quran Hadis dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, serta interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu mengenai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti di sini, rumusan kompetensi inti dalam struktur kurikulum 2013 menggunakan notasi KI-1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Kemudian KI-2 untuk kompetensi inti sikap sosial. KI-3 untuk kompetensi inti pengetahuan atau pemahaman konsep. Dan yang terakhir yaitu KI-4 untuk kompetensi inti keterampilan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai kompetensi dasar. Rumusan kompetensi dasar dikelompokkan menjadi 4 sesuai dengan rumusan kompetensi inti tadi yang didukungnya, yaitu kelompok kompetensi dasar sikap spiritual mendukung KI-1, kelompok kompetensi dasar sikap sosial mendukung KI-2, kelompok kompetensi dasar pengetahuan mendukung KI-3, dan yang terakhir yaitu kelompok kompetensi dasar keterampilan mendukung KI-4. Kemudian kita uraikan KD dan KI. Di sini kompetensi dasar untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran tidak terhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke keterampilan dan bermuara pada sikap. Jadi uraian pada kompetensi dasar ini untuk memastikan bahwa apa yang dipelajari, apa yang dipahami tidak sampai di situ saja, tapi dilanjutkan atau diterapkan kepada proses keterampilan dan akhirnya bermuara kepada sikap. Selanjutnya yaitu mengenai kompetensi inti. Setiap mata pelajaran ditekankan bukan hanya memuat kandungan pengetahuan saja, tetapi juga memuat kandungan proses yang berguna bagi pembentukan keterampilannya. Selanjutnya yaitu mengenai analisis kompetensi dasar dan kompetensi inti kelas 12 semester ganjil. Yang pertama, KI-1 mengenai spiritual, yaitu dengan memahami dan menghayati surat Al-Baqarah dan Ali Imran, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan perilaku sabar dalam menghadapi ujian dan memiliki sikap optimis. Kemudian KI
kedua mengenai sosial dengan memahami surat Al-Furqan, Al-Isra, Al-Qasas, surat Al-Baqarah dan surat Al-Maun. Peserta didik diharapkan mampu mengamalkan pola hidup sederhana dan gemar menyantuni du'afa. Kemudian KI 3 mengenai pengetahuan dengan memahami surat Al-Alaq, surat Yunus, surat Al-Baqarah, surat Al-Maun. Peserta didik diharapkan mampu memahami pentingnya bertindak dan berpikir secara ilmiah dalam beragama. Dan yang terakhir KI 4 mengenai keterampilan dengan memahami surat Ar-Rum, surat Al-A'raf, surat Shad, surat Al-Furqan dan Al-Baqarah. Siswa diharapkan dapat menunjukkan perilaku menjaga kelestarian lingkungan hidup. Itu mengenai analisis KD dan KI pada semester ganjil kelas 12. Kemudian mengenai analisis KD dan KI pada kelas 12 semester genap atau semester kedua. Yang pertama KI 1 mengenai spiritual. Dari isi kandungan Quran surat Al-Maidah, peserta didik diharapkan mampu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi yang adil. Kemudian KI kedua mengenai sosial. Dari isi kandungan surat Ali Imran, siswa diharapkan dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar secara tepat dengan tangan, lisan, dan hati. KI ketiga mengenai pengetahuan. Dari isi kandungan surat Ali Imran dan surat Asyura, siswa diharapkan dapat mengetahui pentingnya nilai-nilai musyawarah dalam berdemokratis. Kemudian yang terakhir KI 4 mengenai keterampilan. Dari isi kandungan surat An-Nahl, surat Asy-Syu'ara, dan surat Al-Hijr, siswa diharapkan dapat melakukan dakwah dengan hikmah, mau'idhah hasanah, dan perdebatan yang baik. Kemudian dapat disimpulkan mengenai pembelajaran Quran hadis ini. Di dalam pembelajaran Quran dan hadis terdapat kompetensi dasar dan kompetensi inti. Keduanya diarahkan kepada perubahan sikap dan pembentukan karakter. Pembentukan karakter siswa yang sesuai dengan materi pembelajaran Quran hadis, sehingga tujuan pembelajaran tidak terbatas pada pengetahuan dan pemahaman materi pembelajaran siswa. Jadi di sini siswa-siswi diharapkan tidak hanya sebatas paham dengan materi, dengan pengetahuan saja, tetapi dilanjutkan kepada melakukan keterampilan dan sikap sesuai dengan apa yang dipahaminya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.